Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku, masyarakat Sumatera Utara yang saya cintai, agar tidak mudik, baik keluar dari Sumatera Utara maupun masuk ke Sumatera Utara. Ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya mohon kepada saudara-saudaraku, ini untuk kebaikan kita bersama. Di situasi seperti ini, kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga menggunakan video call, sosial media, atau teknologi lainnya. Tidak harus berkunjung ke rumah keluarga. Jadilah pahlawan untuk melindungi diri, keluarga, juga Sumatera Utara yang kita cintai ini. Saat ini, Sumatera Utara sudah meningkatkan status dari siaga darurat bencana non-alam COVID-19 menjadi status tanggap darurat hingga tanggal 29 Mai 2020. Demi keselamatan kesehatan warga Sumatera Utara, kita harus kompak memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga situasi segera kembali pulih dan kita terbebas dari bencana ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera seluruh masyarakat Sumatera Utara dimanapun bisa mendengar siaran ini. Saya Dr. Abdul Hakim Siagian SH MHum dalam kesempatan berbahagia ini diberi kesempatan berbagi, memberikan dukungan untuk bisa suksesnya penanganan COVID-19 di Sumatera Utara. Tadi Pak Gubernur sudah mengekspos sedemikian rupa dengan tegas dan semangat kecintaannya kepada masyarakat Sumatera Utara dalam rangka membangun sumut bermartabat, bahwa wabah non bencana ini sudah ditingkatkan statusnya sejak tanggal 29 Mei kemarin. Jadi hari ini berdasarkan ketentuan yang berlaku, kita sudah harus mesti semuanya menjaga jarak yang lebih populer disebut dengan istilah social distancing atau physical distancing. Dan untuk ini barangkali saya ulas sedikit bagaimana peran hukum hubungannya dengan penanggulangan COVID-19, COVID-19. Bapak Ibu pendengar dimanapun berada, bahwa Indonesia adalah negara hukum, itu jelas dalam konstitusi kita, ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian lebih lanjut ini yang menjadi dasar fungsi negara itu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan lain sebagainya. Dua alasan yang tadi saya sebut di atas menjadi pondasi bagaimana pemerintah, bagaimana negara harus cepat tanggap menanggulangi apapun halnya dalam rangka melindungi seluruh warga negara. Kita tahu fakta bahwa COVID-19 sudah melanda berbagai negara.
Indonesia hari ini jujur saja menghadapi itu dengan berbagai langkah. Saya memberi apresiasi yang setulus-tulusnya kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah pimpinan Bapak Edi Rahmayadi beserta Bang Ijek, tentu lebih khusus kepada ujung tombak tenaga medis kita, tenaga kesehatan kita yang berjuang mati-matian untuk memberikan pelayanan terbaik di Sumatera Utara dalam rangka penanggulangan COVID ini. Berbagai literatur berkembang pesat, tapi kemudian secara hukum, barangkali ini yang perlu saya tegaskan, bahwa sebetulnya ada perangkat hukum yang sudah baik dari berbagai perspektif, yakni Undang-Undang Karantina, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, istilah lockdown, yang istilah dalam peraturan pemerintah kita disebut dengan PSBB dalam hal yang tertinggi. Kalau misalnya Sumatera Utara tidak efektif menerapkan berbagai anjuran, berbagai ketentuan yang sudah diharapkan bersama itu, maka kita akan mengikut Jakarta, kita akan mengikut Jawa Barat sebagian kabupaten kotanya, dan juga akan mengikut mungkin dari tanggal 17 kemarin di Sumatera Barat sudah diterapkan. Kita paham bahwa semakin hari penanganan dari COVID-19 ini melalui gugus tugas percepatan, saya memberi apresiasi yang begitu tinggi. Kenapa? Gerak cepat mereka untuk membangun sinergi ini menunjukkan ya sisi optimisme yang harus mesti kita miliki bersama. Walaupun di sisi yang lain, banyak juga informasi yang bersebar, hoak, bohong, dan bahkan fitnah. Oleh karena itu, hukum barangkali memberikan porsi nanti terhadap peran persoalan itu. Satu hal, dari Undang-Undang Karantina, jelas pada pasal 55, bila PSBB menjadi pilihan, berdasarkan pasal 55, Pak Gubernur berharap, saya menangkap pesan supaya ini jangan sampai dilakukan di Sumatera Utara. Kenapa? Karena karantina wilayah apabila menjadi pilihan Sumatera Utara akan membuat repot kebanyakan khusus rakyat masyarakat kita, saudara-saudara kita yang pekerja informal dan kemudian masyarakat yang berpenghasilan tak tentu dan rendah. Dalam pasal 55 ditegaskan, bila menerapkan karantina wilayah, maka seluruh kebutuhan, bahkan kebutuhan peliharaan dan ternak, itu menjadi tanggung jawab negara. Walaupun jujur saja, sebetulnya ini identik dengan ketentuan konstitusi bahwa fakir miskin, anak terlantar dibiayai oleh negara. Namun situasi kondisi keuangan negara kita sedemikian rupa tak mudah menyiapkan berbagai kebutuhan-kebutuhan itu. Pemirsa sekalian yang berbahagia, kita berharap nanti ada diskusi, ada dialog dari pendengar, dari pemirsa dalam konteks ini. Poin pertama saya tekankan bahwa fungsi hukum itu membangun budaya yang baik. Salah satu problem dari sekian evaluasi penanganan COVID-19 di Indonesia adalah kurangnya disiplin. Sistem hukum mengajarkan 3 aspek yang paling strategis penting. Pertama, mengenai tentang kelembagaan. Saya melihat kelembagaan hari ini sudah bisa membangun sinergi paling tidak dalam konteks Sumatera Utara. Dari berbagai pihak sudah ikut bergandengan tangan, berangkulan, saling menguatkan dalam konteks menghadapi penanggulangan COVID-19 ini. Baru yang berikutnya mengenai tentang substansi peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan, Pak Gubernur Jatri juga sudah menegaskan bagaimana posisi, kondisi, situasi Sumatera Utara hari ini telah ditingkatkan statusnya. Jadi tinggal selangkah lagi. Justru karena itu kita berharap jangan sampai regulasi ini harus mesti terus terang saja menekan, memaksa. Mau tak mau Pak Gubernur, Pemprov Sumatera Utara harus mengusulkan ke Menteri Kesehatan untuk dilangsungkan PSBB dalam konteks Sumatera Utara. Yang ketiga, ini poin penting, aspek yang ketiga dari pendekatan atau sistem hukum adalah apa yang disebut dengan kultur budaya. Saya melihat budaya hukum kita masih lemah, dalam kaitan itulah mungkin memberi makna arti pendekatan hukum ini. Bapak Ibu, siapapun pendengar sekalian, suasana saat sekarang ketentuan regulasi hukum kita menghadapi penanggulangan COVID-19 adalah yang sering populer atau secara internasional disebut dengan social distancing atau physical distancing, menjaga jarak, menggunakan masker, dan kemudian
dalam maklumat Kapolri nomor 1 tahun 2020 yang mulai efektif berlaku dari tanggal 19 Maret kemarin sebetulnya sudah efektif ditiadakan keramaian, kegiatan keagamaan, dan lain sebagainya. Tapi evaluasi itu hemat saya kurang begitu efektif dan tak berhasil. Karena berkelindan dengan respon masyarakat juga yang terus terang saja ada sebagian memandang enteng. Lalu kemudian di aparat juga belum bersinergi sedemikian rupa. Dengan kata lain, dari pendekatan kultur budaya ini jangan sampai menyebabkan Sumatera Utara harus mengikutkan DKI Jakarta, Jawa Barat, atau beberapa provinsi lain yang sekarang sedang diusulkan. Kita berharap disiplin, ketaatan kepada hukum, karena ini berkelindan dengan anjuran Majelis Ulama Indonesia. Jelas, bahkan barangkali bila situasinya atau kesehatanmu tidak baik, batuk-batuk, bahkan beribadahlah di rumah. Walaupun kewajiban kepada setiap umat Islam kan harus menunaikan sholat 5 waktu itu berjamaah dan di masjid. Namun situasi darurat hari ini, kondisi kesehatan personal harus kita kedepankan untuk menekan, mencegah berbagai bencana mudarat yang akan terjadi. Oleh karena itu saya tegaskan bahwa apabila pelarangan, pelanggaran yang terus dilangsungkan oleh masyarakat, termasuk aparat, sebetulnya cukup tinggi sanksinya. Salah satu pelanggaran terhadap berbagai aktivitas atau tidak menggunakan sarana. Lihat contoh kecil ini penerapan ketegasan sanksi di Singapura misalnya, yang sekarang mereka juga begitu sok menghadapi bencana ini, begitu juga di Malaysia, bahwa untuk Indonesia dari konteks pelanggaran ada ancaman pidana kurungan dan penjara maksimal 1 tahun 4 bulan. Bila melanggar ketentuan yang berlaku mengenai tentang keputusan kebijakan salah satu maklumat Kapolri nomor 1 tahun 2020 itu. Apalagi nanti PSBB, bila karantina wilayah jadi dilakukan di Sumatera Utara, maka kita berharap ketegasan aparat, disiplin masyarakat, ini harus mesti menunjukkan kebersamaan. Hanya dengan itu, mata rantai penularan pemberantasan COVID-19 ini bisa kita cegah dan kemudian bisa kita tekan. Kalau tidak, banyak prediksi, banyak analisis bahwa Indonesia akan mengalami puncak pada bulan Mei, Juni, dan bahkan barangkali ada prediksi dari berbagai universitas terkenal, kemungkinan kita akan menerapkan social distancing sampai tahun 2022 yang akan datang. Bila ini yang akan kita hadapi, sulit membayangkan bagaimana dampak dari bencana ini yang akan dialami oleh saudara kita, karena realitas sekarang saja masyarakat miskin saja di Indonesia, walaupun berdasarkan ketentuan berbagai hal orang kaya begitu cukup banyak, tapi jumlah lebih 30 juta yang paling rentan itu mereka yang bekerja pada sektor informal. Tidak bisa tidak bila PSBB di satu sisi ini muncul tanggung jawab negara untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka, ini bukan persoalan mudah, bukan persoalan gampang, apalagi bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang sekarang giat-giatnya bagaimana melakukan berbagai program kegiatan yang sudah dicanangkan melalui Sumut Bermartabat, maka akan terkendala itu, akan menghadapi masalah dan bahkan barangkali akan dialihkan berbagai kegiatan-kegiatan itu dalam rangka menanggulangi ini. Masyarakat akan lebih buruk menghadapi berbagai hal lain. Satu hal, siapapun melihat bisa fakta, bahwa bila diduga yang bersangkutan terpapar oleh COVID-19, kita tahu standar protokoler internasional mensyaratkan untuk menjaga keamanannya, bahkan ditiadakan berbagai tahapan mekanisme untuk pelaksanaan fardu kifayah seperti yang lazim kita lakukan, seperti anjuran berbagai agama dan keyakinan kita. Lalu kemudian yang berikutnya sebelum kita buka forum dialog atau diskusi, kita berharap momentum social distancing ini kita patuhi bersama. Ayo bekerja dari rumah, jangan keluar, dan kemudian jangan melakukan berbagai hal, jaga jarak dalam melakukan komunikasi. Ini barangkali yang lebih efektif untuk memotong, memutus mata rantai penanggulangan COVID-19 ini. Dan kemudian bila ini juga tidak efektif, tentu kita berharap Pak Gubernur berani dan harus kita dukung untuk mengusulkan PSBB ke Menteri Kesehatan. Dan bila itu nanti menjadi pilihan terakhir,
kita berharap ketegasan aparat, ketaatan kita, budaya hukum masyarakat itu harus sepenuhnya patuh dan tunduk. Tapi lebih daripada itu, saya menginginkan kesiapan aparat seluruh yang terkait, khusus dari backup kebutuhan yang tersedia. Untuk ini, kesempatan yang berbahagia ini kepada aparat, kita anjurkan saat sekarang misalnya, berbagai kebutuhan masker misalnya, kita begitu sulit mendapatkan dengan harga yang begitu tinggi. Saya berharap aparat sudah bisa menangkapi, lalu menjarakan mereka-mereka yang bermain dalam kesempatan-kesempatan ini, termasuk juga permainan-permainan meninggikan berbagai standar harga kebutuhan pokok kita. Apalagi menjelang Ramadan. Tambah lagi kesiapsiagaan kita, karena Menteri Hukum dan HAM sudah melepaskan sekian banyak narapidana yang sudah sedemikian rupa menjalani 2/3 lebih masa hukumannya. Ini juga harus membuat kita semuanya waspada. Poin yang paling penting barangkali dari pendekatan hukum, bahwa anjuran hukum ini kalau tidak kita patuhi ada konsekuensi sanksi. Sanksi di sini ini bahkan penjara bisa 1 tahun 4 bulan. Lalu kemudian dari pendekatan agama berarti kita mengabaikan anjuran ulama kita untuk patuh dan taat kepada itu. Lalu kemudian yang lebih mendasar, karena ini keputusan pemerintah yang sah, maka tidak ada alasan untuk kita tidak patuhi, karena mereka melakukan fungsi dalam hal melindungi segenap tumpah darah Indonesia, menjalankan kewenangannya, menegakkan hukum, agar kita semua bisa bersama menghadapi bencana COVID-19 ini. Saya yakin Sumatera Utara dengan kebersamaan yang dibangun saat sekarang, dengan ketegasan yang dimotori oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara beserta seluruh jajaran gugus tugas percepatan penanganan COVID Sumatera Utara, pantas saya memberikan apresiasi dan rasa duka kita yang mendalam terhadap korban yang jatuh, dan kita berharap jangan lagi ada yang akan menambah ini. Satu hal, kita berharap siapapun yang sekarang untuk dilakukan pemeriksaan jujur memberikan informasi, karena berbagai informasi yang diperoleh oleh aparat kita yang menjadi korban, karena pada umumnya mereka tidak jujur memberikan informasi, sehingga bahkan dalam konteks global petugas kesehatan kita lah yang paling banyak menjadi korban dalam hal penanggulangan COVID ini. Di samping berbagai problem lain, ketiadaan, kesempurnaan alat, lalu kemudian juga mungkin kesembronoan, disiplin barangkali termasuk kata kunci. Itu poin yang bisa saya tegaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Ayo, karena ini negara hukum, mari kita hormati ketentuan yang berlaku, mari kita jaga nyawa kita. Kalau ada yang sepele, pastikan bahwa akibat Anda demikian akan mencelakakan, akan membuat bencana kepada yang lain. Ketentuannya, mari kita jaga social distancing ini, jaga jarak, menggunakan masker, tidak melakukan berbagai pertemuan dan kegiatan lain sebagainya, di rumah saja, dan bahkan perkuliahan, saya sebagai dosen misalnya, bahkan sekarang ini mengajar pun sudah menggunakan via daring, misalnya Zoom dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, di sini ada beberapa pertanyaan, salah satunya apakah ada langkah hukum yang bisa dilakukan keluarga yang anggota keluarganya dimakamkan dengan protokol COVID, tapi hasilnya negatif. Bapak Ibu, jujur saja kemarin Pak Gubernur baru meresmikan peralatan, sebab begini, dari sisi teknis ada beberapa indikator untuk disebut positif negatif dan beberapa kriteria. Jadi tidak satu unsur saja. Dan terus terang saja kita berharap pendekatan ahli nanti bisa memberikan kepastian tentang ini, jadi tidak sembrono menyatakan positif, begitu juga tidak sembrono menyatakan negatif, karena cukup panjang rangkaian tahapan mekanisme prosedur yang ditempuh dalam rangka memutuskan itu. Dan bahkan misalnya teknis untuk dilakukan pemeriksaan swab saja sampai saat sekarang kan kita harus ke Jakarta. Alhamdulillah Sumatera Utara sudah punya peralatan, kemarin diresmikan di Rumah Sakit Sumatera Utara, bisa waktu beberapa jam saja, tapi karena peralatan ini baru, sumber dayanya juga perlu teruji dan lain sebagainya, maka membutuhkan berbagai penjelasan. Jadi kita berharap nanti dari gugus tugas bisa memberikan penjelasan lebih rinci. Kalau dari perspektif hukum, bila dinyatakan negatif,
tentu konsekuensi yang sudah dilakukan akan membawa akibat dipulihkan yang bersangkutan ini, karena status sosial saat sekarang juga nampaknya ini tak sama memandang terhadap ini. Oleh karena itu, mari kita percaya informasi yang diberikan resmi dari pemerintah, dari gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Sumatera Utara sudah membangun sinergi itu untuk tidak kita termakan, terbawa rendong oleh hoax. Mereka-mereka yang mengembangkan, yang memancing dan bahkan meneruskan berita-berita bohong ini dan fitnah, jelas ancaman hukumannya juga panjang dan berat. Oleh karena itu kita ingatkan, dan aparat kita harapkan untuk cepat tanggap kepada yang demikian. Cukup banyak di pertanyaan, saya bacakan lagi. Yang kedua, bagaimana dengan simpang siur data? Bukankah kita punya keterbukaan informasi? Apa yang harus dilakukan masyarakat sekaitan simpang siur data? Iya, siapapun barangkali menghadapi ini bermaksudnya ya berdebat bahwa data Indonesia secara nasional, hemat saya perlu diperbaharui, diupdate dari beberapa pendekatan. Salah satunya karena peralatan kita yang kurang canggih. Karena misalnya ya tes COVID kita saja sampai saat sekarang ini kan punya keterbatasan kemampuan untuk mengetes yang diduga atau mereka yang meminta. Sementara negara-negara tetangga sebelah bahkan mereka sudah lebih responsif dan menyiapkan berbagai pendekatan. Salah satu problem kita di situ itu demikian, sehingga karena hasil tes waktunya begitu cepat dan belum tentu bisa membangun sinergi dan terconnecting ke berbagai hal, sehingga faktor akurasi data saat sekarang menjadi kendala memang. Jujur saja, informasi menjadi hak asasi dan hak kita untuk diberikan informasi. Oleh karena itu kita berharap pemerintah pusat, pemerintah provinsi yang sekarang menangani gugus tugas percepatan ini mudah-mudahan bisa terus mengupdate berbagai informasi yang akurat, karena informasi inilah yang bisa menenangkan, memberikan kabar, sehingga berkembang biaknya hoak, fitnah, dan bohong itu akan terkikis dengan sendirinya. Sebab banyak yang dikembangkan bahwa kita tak jujur dalam berbagai hal. Kejujuran bagi hukum itu menjadi pondasi yang paling dasar, pondasi etik. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Ada lagi pertanyaan? Pak Hakim, bagaimana pandangan hukum untuk PSBB yang belum dilakukan di Sumut atau Medan saat ini? Jumlah yang meninggal terkait COVID-19 sudah di atas 20. Terima kasih. Gugus tugas percepatan terus mengupdate berbagai informasi. Pak Gubernur melalui media menekankan tak berharap untuk mengusulkan PSBB. Tapi informasi dari media kita dapat beberapa kabupaten sudah berwarna merah. Artinya cukup salah satu syarat untuk mengusulkan PSBB kepada Menteri Kesehatan. Oleh karena itu saya yakin bila kita terus meningkatkan disiplin, lalu kemudian mematuhi berbagai ketentuan, taat pada seruan ulama, dan kemudian memaksimalkan pencegahan untuk kesehatan bersama, berlaku jujur, dan kemudian mencintai kehidupan, tidak mau nekat-nekatan, apalagi barangkali anggap enteng dan cenderung melecehkan, meremehkan, dan melanggar. Hemat kami, insya Allah Sumatera Utara bisa menghadapi persoalan ini, karena kita tahu beberapa kabupaten di Sumatera Utara, Medan misalnya, beberapa kecamatan, itu sudah merah. Bila demikian, berdasarkan peraturan pemerintah tentang PSBB, sudah dimungkinkan untuk mengusulkan kondisi situasi PSBB kepada Menteri Kesehatan, karena otoritas itu ada pada Menteri Kesehatan. Kita berharap situasi kondisi ini akan bisa dikendalikan, kemudian ditekan. Bila demikian halnya, mudah-mudahan Sumatera Utara tidak sampai kepada PSBB. Tapi kita juga tak kepingin terlalu banyak kecolongan dan menjadi korban. Dan kesempatan inilah kita harapkan kepada Pak Gubernur, ketegasannya yang teruji, dan kita salut. Mudah-mudahan merespon begitu cepat situasi kondisi ini, jangan mau terlalu kecolongan. Bila beberapa kriteria syarat yang ditentukan oleh peraturan pemerintah tentang PSBB sudah dipenuhi, maka konsekuensi yang tidak bisa ditolak, kita akan masuk pada era PSBB. Dan Sumatera Barat sejak tanggal 17 April yang lalu sudah mulai era PSBB, dan dampak
kepada ekonomi, dampak kepada kehidupan, dampak kepada sosial dan kemasyarakatan akan begitu tinggi. Dan ini menguras begitu banyak energi karena di pangkal tadi saya nyatakan, pasal 55 menegaskan dari undang-undang karantina berbagai kebutuhan bila pilihannya karantina wilayah atau PSBB, maka itu akan disiapkan oleh negara. Jadi ketegasan aparat, kesiapan rakyat, lalu kemudian kecintaan kita kepada kehidupan dan keluarga, mudah-mudahan menjadi modal Sumatera Utara mampu membebaskan diri dari penanggulangan COVID-19 ini. Untuk itulah kita berharap, mari kita bangun kebersamaan, persaudaraan untuk sumut bermartabat, sumut lawan COVID-19, bersama kita bisa. Terima kasih. Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima dan jauh dari ancaman virus serta penyakit apapun ya. Mengingat saat ini sedang marak tentang mewabahnya virus novel corona. Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain percikan air liur pengidap, bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Gejala yang timbul bila terjangkit virus novel corona bisa beragam, bergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia, yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, nyeri dada atau sesak saat bernapas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Hingga saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu menghindari berpergian ke Cina, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol. Tutup mulut dan hidung saat kamu batuk atau bersin. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Semoga kita terhindar dari virus ini dan segala penyakit lainnya ya. Alur rujukan Rumah Sakit Darurat, rujukan COVID-19, Rumah Sakit Marta Friska dan Rumah Sakit GR Tobing. Rumah sakit asal memastikan bahwa pasien yang dirujuk adalah PDP baru yang telah dikonfirmasi oleh dokter spesialis paru, penyakit dalam, dan bukan pasien PDP yang sedang dalam perawatan di rumah sakit asal. Pasien PDP sudah harus dilakukan pemeriksaan darah lengkap, foto toraks, dan EKG sebelum dirujuk. Rumah sakit asal meminta persetujuan kesediaan pasien dirawat di rumah sakit darurat rujukan COVID-19 tanpa didampingi keluarga serta tidak ada jam kunjungan keluarga kecuali pasien anak di bawah 15 tahun. Pasien anak boleh didampingi satu anggota keluarga. Rumah sakit menghubungi hotline Rumah Sakit Darurat rujukan COVID-19 Marta Friska Multatuli 061 414 9666 0813 6213 6822. Hotline Rumah Sakit Darurat rujukan COVID-19 Rumah Sakit JL Tobing 0822 6804 0024. Pasien dikirim dengan menggunakan ambulans rumah sakit asal dengan membawa hasil pemeriksaan.
puskesmas tidak dapat langsung mengirimkan pasien PDP ke rumah sakit rujukan tanpa melalui rumah sakit umum daerah setempat. Rumah sakit, dokter dan petugas kesehatan adalah benteng terakhir. Andalah garda terdepan. Kita tahu semua, saat ini virus COVID-19 telah memasuki fase yang tidak baik dan sangat mengkhawatirkan. Saya meminta seluruh masyarakat agar mengisolasi diri di rumahnya masing-masing hingga keadaan yang lebih baik. Saya paham efek terbesar dari penyebaran virus ini adalah ekonomi. Tapi saya harap saudara-saudaraku memahami jiwa kita dan jiwa orang banyak lebih berharga dari apapun. Wabah virus corona bisa kita hindari bila mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi diri. Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan cukup melakukan isolasi diri di rumah. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19. Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari berupa batuk, demam, atau sesak nafas. Dalam selang waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan infeksi, akan dilakukan tes beberapa kali. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernafasan lainnya, atau termasuk dalam kelompok orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan atau orang dengan riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19. Berapa lama waktu isolasi diri? Setidaknya selama 14 hari sampai hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Tinggal di rumah dan jangan keluar, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Sebisa mungkin, gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Selalu gunakan masker selama masa isolasi diri. Ganti masker secara rutin apabila basah atau kotor. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernafas. Hindari berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas, perlengkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi, dan juga benda berbahan kain, misalnya pakaian atau selimut. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan bergizi, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta melakukan etika batuk dan bersih. Upayakan berada di ruang terbuka dan berjemur sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, terutama untuk area atau permukaan yang sering tersentuh tangan. Hubungi segera fasilitas layanan kesehatan bila sakit memburuk, seperti mengalami sesak nafas. Apa yang tidak boleh dilakukan saat isolasi mandiri? Tidak boleh keluar rumah, termasuk untuk bekerja, apalagi ke ruang publik. Bila sangat terpaksa harus keluar, gunakan masker dan hindari transportasi publik atau tempat ramai. Tidak boleh berbagi alat makan, mandi,
dan pakaian bersama anggota keluarga lainnya. Cuci peralatan makan dan pakaian secara mandiri, terpisah dari anggota keluarga lain. Bila harus berbagi kamar mandi atau mesin cuci pakaian, maka bersihkan dengan desinfektan setelah dipakai. Bagaimana menjaga pertahanan tubuh selama masa isolasi mandiri? Tetap terapkan pola hidup sehat, antara lain dengan makan makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan, dan hindari merokok atau minum alkohol. Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang sulit, namun membutuhkan komitmen baik dari diri sendiri maupun keluarga dan orang terdekat. Orang yang menjalani isolasi dapat mengalami kesepian, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan saat mengalami gejala sakit. Maka mereka perlu dibantu, didukung, dan diberi semangat. Mari saling berempati, perkuat solidaritas, dan bersama kita melawan corona.